Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Imro Atamsoleha dengan NIM 12027200139, jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum semester 4 UIN Suskaryo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Tindakan Aborsi dalam Pandangan Hukum di Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Metode Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI, SHMH. Yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul ini adalah karena sedang maraknya kasus aborsi yang ada di Indonesia. Tindakan aborsi di Indonesia ini sudah tidak asing lagi, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang tidak menginginkan bayinya karena alasan-alasan tertentu seperti hamil di luar nikah, alasan ekonomi, alasan usia, dan lain sebagainya. Setelah disahkannya Undang-Undang Kesehatan yang mengatur tentang aborsi yang menjadi terobosan bagi para medis untuk bertindak dalam penyelamatan pasien dari indikasi medis tersebut, sehingga undang-undang memperbolehkan tindakan aborsi atau indikasi medis maupun karena adanya pemerkosaan. Akan tetapi, ketentuan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kesehatan tetap ada batasan yang tidak boleh dilanggar, misalnya seperti kondisi kehamilan maksimal 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, tindakan aborsi menurut pandangan hukum di Indonesia. Yang kedua, pandangan hak asasi manusia terhadap tindakan aborsi di Indonesia. Yang ketiga, apa saja upaya pencegahan dari tindakan aborsi tersebut. Penelitian terdahulu yang saya ambil yaitu dari penelitian yang ditulis oleh Anisha Rani Putri dari Universitas Riau tahun 2017 tentang tinjauan yuridis ketentuan aborsi pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dikaitkan dengan perlindungan hak asasi manusia. Metode penelitian yang pertama, jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yang dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Lokasi penelitian. Lokasi peneliti melakukan penelitian ini di Kota Dumai dengan mengumpulkan data yang berkenaan dengan masalah pada judul penelitian yang diangkat. Subjek dan objek yang peneliti ambil, yang pertama subjeknya. Adapun subjek penelitian dalam tulisan ini adalah pelaku yang melakukan tindakan aborsi tersebut, sedangkan objeknya tindakan aborsi tersebut. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, yang dimana data primer adalah data yang bisa diambil secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Pengumpulan data. Untuk mendapatkan data-data di objek penelitian, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data. Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yang dimulai mencari arti, mencatat keteraturan dan penjelasan kesimpulan yang nantinya akan diperoleh kemudian diverifikasi selama proses penelitian. Rencana penelitian. Peneliti akan mewawancara para medis yang pernah terjun langsung dalam menangani kasus aborsi tersebut. Sumbangsi ilmu pengetahuan yang dari penelitian ini, yang pertama, kita harus tahu bahwa janin yang ada dalam kandungan adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita menggugurkannya, sama saja dengan kita menolak atau tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, perlu diharapkan dalam pergaulan sehari-hari tetap harus ada batasan antara laki-laki dan perempuan agar tidak adanya kasus hamil di luar nikah. Yang ketiga, bagi korban pemerkosaan seharusnya kita rangkul bersama-sama, saling menguatkan, bukan menjauhi si korban tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang penelitian saya ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan.